Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Setiusbio, Bapak-bapak, Ibu guru yang sama-sama saya hormati. Marilah pada pagi yang berbahagia ini selawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ya, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Setiusbio kepada Ibu Darilana SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya banggakan Bapak calon guru pemula. Marilah
Dan sebelum saya lanjutkan, diseminasi budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Namun mungkin istilah yang berbeda yang kita lakukan dengan istilah dalam rangkaian kegiatan guru penggerak ini. Istilah diseminasi ini adalah kegiatan penyebarluasan ide dan gagasan. Jadi melalui kesempatan ini juga saya sangat berharap kepada Bapak Ibu guru untuk serius dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Hasanuddin sebagai calon guru penggerak di SDN Status Beok ini. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Hasanuddin. Ini saatnya untuk melakukan mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan tersebut di sekolah ini. Dalam hal ini menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Dan harapan saya kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Hasanuddin, saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain dapat mempraktikkannya dalam pembelajaran di SDN Status Beok ini. Kenapa hal ini saya harapkan? Karena budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak didik kita. Karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, perlu diciptakan dan diwujudkan budaya dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, yang nantinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal. Jadi kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Pak Hasanuddin, namun seluruh guru di SDN Status Beok ini. Nah, melalui diseminasi ini diharapkan banyak guru khususnya di SDN Status Beok ini untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam kehidupan kesehariannya. Untuk itu sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mempraktekkan budaya positif ini sehingga dapat terbentuk karakter siswa yang diharapkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Status Beok supaya apa yang tadi disampaikan dapat kita terapkan untuk kemajuan di sekolah kita. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon CGP yaitu Hasanuddin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati,
Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi diseminasi ini bermakna penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi apa-apa yang telah saya pahami dalam kegiatan modul 1.4 saya di CGP ini, berharap saya bisa berbagi juga kepada Bapak Ibu semua. Di pengertian saya, pendidikan CGP adalah sebuah konsep pendidikan menurut keahlian yang melibatkan kemampuan dan pentingnya budaya yang positif di sekolah, yang menempatkan murid sebagai fokus utama kita. Jadi pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, karakter, pengembangan potensi setiap murid. Oleh sebab itu, ciptakanlah budaya yang mendukung atau inklusif dan memperdayakan di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, jadi ada beberapa konsep dari budaya positif itu. Yang pertama adalah merubah paradigma belajar kita. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Berikutnya ada juga keyakinan kelas. Ada banyak disiplin positif. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Inilah beberapa konsep inti dari budaya positif itu yang nanti kita akan bahas dan pahami sehingga kita bisa terapkan di dalam kelas kita atau di lingkungan sekolah kita. Jadi yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang maksud dengan kata paradigma tersebut? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi ini makna dari pembelajaran dengan paradigma baru yang akan kita terapkan nanti. Jadi yang kedua tadi adalah konsepsi tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu ilusinya guru sebagai pengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif afektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Dan berilusi bahwa seorang dewasa berhak membangsa. Ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mengubah paradigma stimulus dan respon ke pendekatan teori kontrol itu ada beberapa. Jadi kalau dulu stimulus dan respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah ini kalau dulu sistem pendidikan kita adalah stimulus dan respon. Sekarang sudah beralih ke teori kontrol. Kalau dulu semua orang melihat hal yang sama. Namun sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita dulu saat mengajar kepada anak-anak itu bahwa apa yang ada dalam pikiran kita
adu dia. Kita harus berusaha memberikan pemahaman atau penerangan kepada orang lain bagaimana dunia ini. Dan selanjutnya kita berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dulu. Tapi begitu ada anak yang melanggar, kita langsung panggil bahwa kita polisi mereka bersama. Namun sekarang semua berperilaku itu memiliki tujuan. Jadi harus ada dalam konsep pikiran kita itu bahwa dia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Baik itu melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi mereka itu pasti ada tujuan melakukan hal tersebut. Jadi itulah kita harus pahami dulu itu bahwa anak ini melakukan ini apa. Jadi nanti kita akan di teori yang 3 distribusi itu akan sebelum kita mengambil tindakan itu harus kita bertanya terlebih dahulu. Pada itu kita bahas. Kemudian kita harus orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, jadi kita semua itu juga kepada anak-anak juga bisa mengontrol kita dulu. Nah, sekarang hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda. Itu prinsipnya. Jadi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Misalnya contohnya ilustrasinya begini Bapak. Tatkala kita menyembunyikan sesuatu dalam tangan misalnya, jadi kita berusaha mengepal tangan kita sekuat-kuatnya biar orang lain tidak mampu mengambil yang kita pertahankan. Tapi tatkala ada bahasa yang baik atau energi yang baik datang, misalnya kemarin kan, bolehkah saya minta apa yang ada dalam tanganku? Maka tadi kita pegang erat itu, kalau kita mendengar respon yang baik, maka otomatis kita akan dengan sendiri membuka itu. Nah, jadi tidak, bolehkah saya meminta? Berarti karena kita ada di respon yang baik, maka otomatis kita akan membuka. Jadi alasan gimana kita bisa pegang erat ini, kita sendiri yang kontrol kita ini mau membuka atau mau tidak membuka kepada tangan kita, itu adalah dari kontrol itu maksudnya. Jadi kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita, orang lain tidak mampu. Kemudian perbangsaan ada pada saat tunjukkan atau gagal. Nah, sekarang ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir modal kalah. Nah, sekarang ini modal berpikir modal menang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga ada disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa yang dimaksud dari disiplin positif? Jadi disiplin positif berasal dari kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Ini makna dari disiplin. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin ini kita dituntut keluar dari dalam diri kita tanpa harus kita dipaksa atau tanpa kita diberi penghargaan atau tanpa kita diancam atau dihukum. Jadi pada disiplin itu adalah keinginan atau tanggung jawab dalam diri kita yang harus yang keluar dari diri kita, yang tanpa faktor eksternal, tanpa ada pengaruh dari luar. Jadi disiplin itu sebagai pendidikan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan sekali lagi mereka motivasi dari intrinsik dalam diri mereka. Mereka yang berkeinginan sendiri, bukan berdasarkan paksaan atau penghargaan ataupun imbalan. Untuk mereka mau merubah ke arah yang lebih baik. Jadi yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama. Nilai yang diharapkan dari nilai-nilai kebajikan itu adalah kita hendaknya di dalam kelas itu melakukan kesepakatan terlebih dahulu pada kita sebelum mulai belajar. Jadi kesepakatan bersama adalah mereka mengusulkan bagaimana biar belajar kita hari itu gembira secara berhati-hati. Nah, di situ ada bahasa-bahasa yang kita harus sepakati bersama mereka sehingga tatkala saat belajar itu menjadi nyaman. Nah, jadi terlepas dari kita berbeda suku, berbeda agama, atau hal-hal lain dalam peserta didik. Jadi itu nilai kebijakan yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada juga nilai kebajikan itu adalah yang sudah ditemukan dalam profil dari Pancasila, yaitu bagaimana anak kita itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, perbedaan global, mereka bergotong royong, mandiri, kreatif dan benar-benar kritis. Jadi nilai kebajikan juga itu adalah ada di program IOS, Primary Program University, yaitu seperti toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, serta percaya diri dan komitmen. Nah, ini betul-betul nilai-nilai kebajikan. Ada dua nilai kebajikan itu keterampilan hidup. Nah, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak pernah ke orang lain, dan berikan yang terbaik dari diri mereka. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini namanya kebutuhan dasar. Menjadi kebutuhan yang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang semua manusia pasti membutuhkan 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah
sifat makan, pakaian, bertingkah, keamanan dan kesehatan. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang perlu kita terapkan di dalam peserta didik kita. Bagaimana mereka itu saling peduli, kemudian saling berbagi, kemudian mereka bekerja sama, kemudian menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Jadi kalau mereka dalam kelas, mereka adalah bagian dari semua teman-temannya juga. Jadi mereka tidak berprinsip bahwa saya adalah diri saya sendiri. Nah, dia juga harus berprinsip bahwa saya adalah bagian dari teman-teman semua. Seperti kegiatan ini, jadi Bapak Ibu, tidak hanya saya yang dapat memahami dari kegiatan ini. Jadi saya berusaha selalu mikir apa yang saya dapatkan itu untuk menyampaikan juga kepada Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud adalah kita itu harus peduli dan berbagi serta bekerja sama untuk menjadi bagian dalam kelompok yang ada di kita tempati. Kemudian seorang juga membutuhkan penguasaan, yaitu harga diri, mungkin keinginan untuk dianggap bahwa di sini ada loh. Nah, jadi kita saling, kalau sudah saling menghargai, maka otomatis kita menganggap orang lain itu ada. Jadi anak-anak itu senantiasa kita tanamkan bahwa mereka dalam kelas itu ada orang lain juga yang harus mereka hargai. Nah, itulah tadi sehingga dalam kesepakatan kelas kita itu harus dicantumkan. Jadi kata menghargai atau keinginan untuk dianggap oleh sesama di dalam kelas. Kemudian penguasaan memimpin. Jadi anak-anak juga harus kita biasakan memimpin meskipun dalam ranah kelompok 1 atau 2 orang, bahkan dalam kelompok yang lebih besar. Mereka berprestasi, boleh diakui dan didengar. Jadi semua orang ini membutuhkan penguasaan ini. Jadi mereka membutuhkan pembina, membutuhkan mereka diakui, mereka juga ingin didengar. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini seperti mandiri, kemudian memiliki pilihan. Jadi setiap anak itu, setiap manusia itu adalah kita memiliki pilihan. Tidak serta-merta kita bisa dipaksa oleh orang lain untuk mengikuti pilihannya, karena kita memiliki pilihan sendiri dan mencoba hal baru. Jadi semua orang ini selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan orang yang mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kan berbanyak kebebasan. Berikutnya adalah kesadaran. Jadi semua orang itu butuh bermain, butuh humor, antusiasme dan tertawa. Jadi semua kita itu pasti membutuhkan ini. Di dalam kita didik dalam kelas itu, hendaklah juga hal ini dapat kita abaikan. Karena semua manusia itu membutuhkan jiwa hal ini, tidak bisa lepas. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang disebut dengan motivasi itu adalah yang membuat perilaku kita itu bisa berubah. Ada motivasi dari luar atau ekstrinsik. Ada namanya juga motivasi intrinsik. Nah, dulu seringkali untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana seorang siswa itu biasanya tatkala ingin menghindari hukuman, yaitu mereka tidak melanggar. Tidak melanggar agar mereka tidak dihukum. Jadi dengan sikap mereka tidak melanggar ini sudah memotivasi perilaku dirinya. Dia ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, ini hukuman maupun penghargaan ini adalah bisa merubah motivasi seseorang. Nah, ini di dalam kelas kita sebisa mungkin mengurangi hal-hal seperti ini, karena ini akan mengakibatkan keterpaksaan. Betul atau tidak? Kalau perilaku yang dirubah oleh dari luar itu pasti kita terpaksa, ada keterpaksaan. Jadi kalau bedanya dengan motivasi intrinsik itu adalah jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, bisa saya analogikan seperti ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi tatkala ada aturan bahwa setiap kita perjalanan itu menggunakan helm, kan? Ya. Nah, jadi untuk apa orang menggunakan helm? Untuk apa orang menggunakan helm? Nah, biasanya orang menggunakan helm khususnya dari luar agar terhindar dari razia, misalnya kan? Ya, banyak seperti itu. Nah, ini agar mereka tidak terhindar dari razia dari polisi, sehingga mereka menggunakan helm. Jadi saudara, dari dalam itu seperti apa misalnya? Ya, saya menggunakan helm ini agar selamat, terhindar dari bahaya. Kan beda itu Ibu ya. Ya, dan kalau saudara dari diri kita itu beda dengan yang terpak yang ada di luar. Jadi dan kalau kita berpikir bahwa helm itu agar tidak kena razia polisi, maka itu ada motivasi kita, tapi itu datangnya dari luar. Bisa saja ada orang yang melanggar. Tapi kalau sudah motivasi itu datang dari kita, saya perlu lebih dan biar selamat. Dan kalau ada apa-apa jalan misalnya, saya minimalisir. Kalau kita, nah itu kesadaran seperti itu. Atau dulu saat COVID-19, begitu juga kita dihadapkan untuk memaksa pakai masker. Ada orang yang memakai masker itu karena takut penyakit. Nah, itulah yang sesungguhnya. Tapi ada yang menggunakan masker yang tidak kena razia. Nah, itu jadi dia tetap motivasinya itu berubah, tapi ada yang dirubah oleh perilaku yang datang dari luar, ada yang juga berubah perilakunya itu karena keinginan dari dalam. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan di dalam anak-anak ini, kesadaran diri yang harus datang dari dalam diri mereka, bukan dari saya belajar rajin biar saya aktifkan. Biar ada yang berprinsip bahwa saya mau belajar ini biar dapat juara, biar dikasih hadiah, atau biar tidak dapat hukuman. Nah, ini yang harus kita bergeser pola pikir anak-anak ini, biar mereka betul-betul melakukan sesuatu itu dari keinginan mereka sendiri, bukan berdasarkan faktor eksternal atau paksaan dari luar, atau karena ada respon dari luar baru mereka mau berperilaku. Jadi bukan pas ini sentiasa kita memotivasi anak-anak ini supaya mereka kesadaran tinggi untuk memotivasi diri mereka. Ya, dalam perilaku manusia itu ada 3. Yang kita bisa merubah perilaku itu biasanya ada 3, yaitu karena hubungan. Bisa saja hukuman itu kadang-kadang tidak terencana atau biasanya datang tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini biasanya seperti
itu pada murid kita. Kemudian hukuman itu bersifat searah ya, karena hanya datang dari guru. Kemudian ada berupa hukuman fisik dan psikis. Hari ini nanti akan pada kita bahas di posisi kontrol, Bapak Ibu ya, di posisi kontrol. Kemudian ada konsekuensi. Ya, kira-kira Bapak Ibu paham tahu nggak konsekuensi itu apa? Nah, jika kita melakukan sesuatu, maka konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi adalah dia terencana. Misalnya anak-anak sudah kita buat kata tertib, ya piket kelas. Ya, jadi yang melanggar piket kelas di dalam tertib itu akan jadi berapa? Bukan dihukum, misalnya konsekuensi apa itu boleh dihukum asal ada kesepakatan. Jadi hukuman itu datang nanti sesuai dengan kesepakatan, seperti WC. Ketika anak yang tidak punya piket kelas, kemudian mereka melanggar dan sudah ada kesepakatan, maka otomatis dia melakukan konsekuensi. Jadi dia berbicara di sini maksudnya adalah ada kesepakatan. Nah, jadi ada kesepakatan secara tertulis atau tidak tertulis itu, maka dia kalau dia tidak menggunakan helm konsekuensinya kena razia. Nah, itu sudah karena ada kesepakatannya. Ada juga namanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini nanti ada 3 teori restitusi. Anjuran konsekuensi, ada juga nanti hukuman. Nah, ini Bapak Ibu tadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang kita di PPM itu sudah di Bapak Ibu sebagai kita dengar. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada sebagai guru. Misalnya pada kasus siswa tidak mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Jadi bagaimana kelima posisi ini sebisa mungkin yang paling baik itu adalah posisi P3. Ya. Dan ketika kasusnya seperti ini, maka menurut hukum itu seperti apa? Jika seorang guru hukum tidak menghukum dengan kata-kata tapi dengan psikis, dengan fisik tapi dengan psikis. Jadi bahasanya seperti apa? Oh, kamu ini selalu kamu bersihkan WC, kamu bersihkan musola, akibatnya melanggar. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru itu adalah menghindari penerapan kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada juga fungsi kontrol. Kadang-kadang kita membuat rasa bersalah. Contohnya misalnya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahumu, kamu selalu saja mengerjakan Bapak. Nah, ini bahasa yang membuat orang lain bersalah. Nah, ini tatkala proses pembelajaran itu sebisa mungkin atau jangan sampai terjadi berhukum, kemudian membuat mereka merasa bersalah. Kemudian juga ada guru itu sebagai seorang teman. Nah, itu juga tidak pas. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Pak sekali ini saja. Misalnya kan saya begitu ya, agar Bapak tidak diberi oleh kepala sekolah. Hari ini
bahasa-bahasa seorang teman yang tidak pas dan akan diterapkan pada peserta ini. Ada juga sebagai pemantau, pada kita sebagai pemantau. Kalau kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, itu tadi kan kita bahas konsekuensi itu. Jadi konsekuensi itu tadi adalah bagian dari kesepakatan. Nah ini, tatkala kita seperti itu, menurut kita maka posisi kita itu sebagai pemantau. Tatkala melakukan anak-anak itu melanggar dan kita beri konsekuensi, maka posisi kita, kontrol kita itu adalah sebagai pemantau. Nah, nanti kita semua satu persatu contoh lain dari ini, seperti penghukum itu bahasa penghukum seperti apa, kemudian membuat bersalah bahasanya seperti apa, ya. Kemudian sebagai teman itu bahasa lain dari ini, nah, bahasa pemantau. Kemudian yang paling pas itu adalah sebagai manajer. Nah, kita sedangkan memposisikan diri kalau dalam hal itu adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan? Apakah kamu tahu kesalahanku? Jadi bahasa seorang manajer biasanya. Jadi anak itu kita bangkitkan dulu, ya, bangkitkan dulu alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Jadi kalau kita bertanya seperti ini kepada anak, otomatis mereka akan tergali dari diri mereka untuk menyampaikan alasan mereka. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah bahasa-bahasa seorang pelajar di 16 itu harus seperti itu. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita hendaknya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi contohnya tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini adalah kita mencari kebenaran, mencari jati diri yang dulu, kenapa dia melakukan hal itu. Yang selanjutnya tadi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang berkaitan. Jadi sebisa mungkin mengapa bukan peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi harus keyakinan kelas yang harus kita bangun. Bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nyata. Kemudian berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal. Ini keyakinan harus kita buat sebelum proses pelajaran tadi. Jadi dia bersifat abstrak atau nyata. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan itu dibuat dalam pernyataan positif. Bisa contohnya kita saling menghormati, sesama siswa kita saling menghargai. Ini keyakinan kelas yang harus kita bangun, sepakati bersama anak-anak. Jadi tadi kalau peraturan itu maka dia ada konsekuensi atau akan ada beda dengan keyakinan. Jadi dulu bahasanya tata tertib kelas, ya. Nah, sekarang itu kita rubah di rumah itu menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu secara dibangun berdasarkan kesepakatan antara anak dengan kita. Jadi bukan kita saja yang membuat aturan, ya, sepihak. Peraturan itu sepihak. Kalau keyakinan itu, jadi bagaimana kita meyakini hal-hal positif dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah misalnya sesuai dengan kondisi kelas dan
sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak kita saja sebagai guru itu yang membuat aturan. Jadi anak-anak bukan membuat, jadi anak-anak juga diminta keyakinan, bukan aturan, keyakinan kelas. Di kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi yang sebuah pernyataan berupa pernyataan yang baik. Dan yang terakhir dari materi kita adalah segitiga restitusi. Jadi dalam kita sebagai pelajar itu adalah kita memahami segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang pertama adalah menegakkan keyakinan. Dan itu tadi menegakkan keyakinan itu adalah seperti itu pertanyaannya tadi, mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, kita tanya dulu apa, jangan serta-merta langsung kita vonis mereka salah. Jadi kita itu hendaknya kita tanya terlebih dahulu kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti mereka punya alasan tadi. Di sebuah orang itu melakukan suatu baik yang baik atau yang benar pasti ada alasan. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah menanyakan terlebih dahulu. Jangan langsung eksekusi. Ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Oh anak, Pak juga pernah melakukan hal itu dulu, tapi ternyata itu tidak baik. Nah, itu pernyataan yang kita validasi untuk menumbuhkan keyakinan. Kita validasi bahwa tindakan itu tindakan yang salah. Ya kita betul-betul itu salah, tapi dengan pernyataan yang baik. Oh anak, Pak juga dulu pernah seperti kamu begini. Oh Pak juga pernah atau masa-masa lain. Tapi kita dulu memberikan bahwa perbuatan itu kita validkan dulu perbuatan itu untuk begitu. Kemudian yang terakhir baru nanti kita menstabilkan kita sebut bahwa ada perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bagaimana solusi kira-kira menurut kamu? Ya, jadi kita paling menstabilkan identitas tadi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan kalau ada bersalah, jadi kita tanyakan dulu kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, kemudian kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Misalnya apa itu? Kita menstabilkan identitas ini. Contoh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu adalah hal yang wajar. Jadi kita menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan kembali. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh bahasa kita menstabilkan identitas. Kemudian ibu bapak juga pernah berbuat seperti itu. Nah, ini kalimat kita menstabilkan identitas. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Nah, ini ketika ada usaha-usaha anak kita menstabilkan identitas. Jadi prinsip tindakan yang salah di sebuah perilaku memiliki alasan tadi. Kemudian ada keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Di Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian materi dari diskusi budaya positif yang ada di sekolah. Untuk lebih pemahaman kita nanti akan kita sambil jalan Bapak Ibu ya, kita terapkan sambil jalan ini sama-sama kita belajar semua kita memiliki kelemahan.
Jadi sambil jalan berarti kita akan terapkan di sekolah Toliko sekolah ini. Kurang lebih sahabat terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh calon CGP kita yaitu Bapak Hasyimudin, supaya apa yang telah disampaikan ini dapat kita ambil pembelajaran positif untuk kemajuan pembelajaran di sekolah kita ini. Ya, demikian tadi rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang ini. Dari banyak rangkaian acara ini, marilah kita pada acara yang kita yaitu kegiatan penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi